salam integritas. Oke teman-teman semua, kami dari kelompok 1, kelas 612 mata kuliah Etika dan Anti Korupsi ingin sharing-sharing sedikit nih mengenai video-video tindakan korupsi yang mungkin kita lakukan sebagai mahasiswa. Nah, saya ingin tanya dong, tentunya kalian resah nggak sih tentang berkaitan dengan tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh petinggi-petinggi negara? Tentu sangat resah ya, karena tindakan korupsi yang telah dilakukan tersebut bisa merugikan negara. Kalian pernah sadar gak? Mungkin pernah melakukan atau telah terbiasa melakukan tindakan-tindakan korupsi khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kita tidak mau dong sebagai penerus budaya korupsi di masa depan. Di sini kami ingin sharing-sharing sedikit mengenai awal tindakan korupsi yang telah kita lakukan mungkin saat ini kita sebagai mahasiswa. Yuk kita simak berikut ini. Oh, bagus ini anak-anak udah ngumpulin semua. Aduh, kok ini ada yang telat satu ya? Gimana ini? Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Keluarga juga sehat? Sehat, Bu. Yang mute video conference-nya itu dia ganti dengan foto yang seolah-olah dia lagi mengikuti perkuliahan online, padahal foto aja bukan video. Jika tidak detail maka tidak terlihat. Nah, menurut kami itu suatu bibit korupsi. Kenapa? Karena itu perbuatan curang, gitu. Kan jenis korupsi itu ada banyak, ada ratifikasi, ada penyalahgunaan jabatan, ada pemerasan, ada suap menyuap, dan ada perbuatan curang ini. Nah, mungkin perbuatan curang kami bahas sekarang itu belum sampai perbuatan curang dalam hal pemilihan vendor atau dalam hal pengadaan aset tetap, itu kita belum sampai sana. Tapi yang kita bahas itu hal kecilnya. Kenapa? Karena menurut kami ketika kita udah berbuat curang dalam hal kecil dan kita membiasakan hal itu, lama-kelamaan kita akan memberikan toleransi terhadap kecurangan yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan itu menjadi tindakan yang korupsi gitu. Menurut kami juga ini harus diubah, karena ketika seseorang udah nggak setia sama perkara kecil, bagaimana orang itu bisa setia dalam perkara yang besar. Jadi itu contoh yang pertama. Nah, minggu lalu kan ibu udah ngasih tugas lewat Zoom. Nah, kemarin tuh sepertinya saya lihat itu ada satu anak yang telat intinya. Nah, itu ada yang mau jujur nggak siapa yang telat? Sebelum saya sebutkan namanya. Sudah semua, Bu. Iya, sudah semua, tapi ada yang telat. Tidak ada yang mengaku. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Ada oknum yang mengakali Google Classroom. Jadi dia mengakali Google Classroom, men-setting waktunya agar terlihat tidak terlambat mengumpulkan tugas kepada dosen. Mungkin dia lagi males, makanya bisa terlambat, atau tidak tahu alasannya apa, tapi dia terlambat lalu mengakalinya dengan hal tersebut. Nah, kenapa kami bilang ini merupakan bibit korupsi? Karena korupsi itu kan bukan cuma soal uang. Ada juga yang namanya korupsi waktu. Apa itu korupsi waktu? Korupsi waktu itu adalah ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita di waktu yang telah disepakati, yang akhirnya merugikan orang lain. Nah, korupsi waktu ini bisa terjadi
ketika kita mulai nggak menghargai waktu gitu. Misal kita sebagai mahasiswa nggak menghargai waktu, kita datang terlambat, datang kelas lambat, pulang duluan, terus kita ngumpulin tugas di luar deadline gitu kan, melebihi deadline. Nah itu tuh suatu sikap yang tidak menghargai waktu, padahal kita sama-sama tahu kalau waktu itu nggak bisa balik gitu kan, jadi harus kita manfaatin sebijak-bijaknya. Nah ini mungkin dampaknya nggak sekarang gitu, tapi dampaknya mungkin ketika kita kerja nanti. Jadi ambil contoh lah, misal di kantor pelayanan publik, kantor ini udah ngasih komitmen untuk melayani dari jam 7:30 gitu. Terus misalkan ada kita nih rakyat datang gitu, udah datang 7:30 tapi ternyata pegawainya itu baru datang jam 8 gitu, jadi akhirnya kita harus nunggu setengah jam, kan itu ngeselin gitu. Jadi waktu orang itu terbuang setengah jam gitu. Saya Bu. Alia kenapa terlambat? Jadi kemarin mati lampu. Terus kan koneksi di rumahnya pakai wifi, jadinya nggak bisa ngirim. Oh kalau gitu tadi Alia tuh bilang ke saya kalau emang lampunya mati. Ya, Ini diem kan ketahuan gitu. ya. Terima kasih Bu. Jadi anak-anak, kenapa saya tadi bertanya siapa yang terlambat ngumpulin tugas, itu tuh karena berkaitan sama materi kita hari ini. Nah, saya akan memperlihatkan materinya. Sudah saya bagi kemarin. Kalian udah baca semua kan? Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi kira-kira instruksi itu seperti itu. Kayaknya ini udah cukup materi perkuliahan kali ini. Sekian dari saya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketahuan. Duh, males banget mau ngerjain tugas. Apa nanya Rahma aja ya? Mau nggak ya dia? Yes, tinggal dirinin aja deh. Ada mahasiswa yang melakukan kirim tugas punya temannya lalu diganti dengan tugas dia. Jadi meminta dulu file tugas dari temannya, lalu sedikit diperbaiki, diedit, diganti dengan nama dia. Padahal itu tugas temannya. Nah itu kan udah jelas banget ya kalau itu tuh bibit korupsi. Kenapa? Karena dia tuh ngeklaim sesuatu yang bukan hak milik dia gitu. Nah ini tuh bahaya banget gitu. Ini tuh udah jelas banget ini bibit korupsi. Mungkin awalnya kita mikir ini cuma tugas gitu, ini cuma selembar kertas gitu kan, cuma 1-2 paragraf gitu. Tapi lama-kelamaan dari itu bisa berkembang jadi ke barang gitu. Misal kita minjem barang ke teman tapi nggak kita balikin gitu karena saking lamanya kita minjem gitu. Terus lama-kelamaan ketika kita udah dapat kesempatan dan kita udah punya jabatan, punya kewenangan, akhirnya kita bisa menyalahgunakan itu dan kita bisa memakai itu untuk ngambil uang negara yang notabene bukan hak milik kita gitu. Dan itu sangat merugikan orang lain dan merugikan negara juga gitu. Dan itu harus diubah karena simpelnya secara prinsip segala sesuatu yang bukan punya kita ya jangan kita ambil dan kita makan. Kita punya porsi kita sendiri, kita punya bagian kita sendiri, kita kerjakan ladang kita sendiri, jangan kita ngambil-ngambil hak orang lain. Ini yang harus kita tekenin sebagai mahasiswa. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa contoh dari kami mengenai perbuatan kecil yang merupakan bibit-bibit korupsi. Nah ini tuh mungkin menurut teman-teman hal yang sepele gitu kan, hal yang simpel banget gitu. Tapi menurut kami jika kita sudah memberikan toleransi terhadap kesalahan-kesalahan kecil, itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah kesalahan yang lebih besar gitu. Dan itu harus kita ubah sejak dini. Mari kita bentengi diri kita dari hal tersebut dengan 2 cara, yaitu menanamkan sikap yang berintegritas dan mengutamakan kejujuran. Sekian dari kami. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan kalau misalnya ada kritik, masukan, atau komentar apapun, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Salam integritas.